Halo guys, selamat datang kembali di channel DJB. Ini adalah review setelah menggunakan selama 2 minggu Redmi Note 8 Pro. Apa saja yang saya dapat dari kelebihannya atau kekurangannya, kita langsung saja kupas. Awalnya dari desainnya. Jadi untuk desainnya ini feelingnya sangat bagus, jadi tidak terlalu berat dan tidak terlalu licin. Biasanya untuk handphone-handphone yang berat, gripnya agak susah, apalagi memakai bahan kaca, namun gripnya tidak susah. Jadi untuk impresi awal, body untuk desainnya ini cukup oke. Saya juga suka untuk warnanya ini karena di efek-efek ini di saat kita geser seperti ini, ganti arah cahayanya bisa berwarna yang agak berbeda. Dan untuk warna putih ini tidak terlihat fingerprintnya, jadi tidak terlalu sering untuk dibersihkan. Untuk bagian layarnya pun juga untuk 6,5 inch cukup besar dan tidak terlalu besar juga, jadi masih bisa diambil dari atas seperti ini. Saya ambil memakai satu tangan, walaupun agak susah memang kita harus bergeser tangannya seperti ini. Tapi untuk layar besar ini dengan harga di bawah 3 juta dengan spek yang cukup mumpuni, saya sangat suka sekali untuk Note 8 Pro ini. Oke, kita langsung saja melihat keunggulannya. Jadi keunggulannya ini, salah satu keunggulannya yaitu dari sektor baterainya. Untuk baterainya 4500 mAh, cukup untuk penggunaan sekitar 2 hari, penggunaan browsing, penggunaan media sosial, foto-foto, ataupun saya main game, sangat cukup sekali. Kita lihat untuk Antutu tesnya pun ini juga cukup besar. Kita lihat sampai 287.000 nilainya seperti ini. Performanya cukup oke sekali. Jadi untuk teman-teman yang suka gaming, ini sangat lancar permainan seperti PUBG atau permainan Mobile Legend, apalagi yang tidak terlalu demanding, cukup lancar dan saya tidak berasa segini panas. Jadi untuk suhunya rata-rata di sekitar 35-37 saat bermain game. Dan untuk wifi-nya pun sangat stabil. Kita coba cek untuk koneksinya ini, speednya. Ya, jadi untuk speednya maksimal 50 Mbps, namun saat download ataupun loading video di YouTube yang lain-lain, ini sangat stabil, jadi tidak ada yang namanya sinyalnya turun drastis. Dan untuk sinyal untuk pakai 4G-nya sinyalnya cukup standar, walaupun ada yang handphone lebih bagus sinyalnya. Jadi sangat standar lagi untuk sinyal 4G-nya, tapi untuk Wi-Fi-nya sangat mumpuni. Oke, untuk bagian seperti sensor-sensornya ini sangat reliable, jadi sangat stabil juga seperti sensor cahayanya. Jika di malam hari ketemu sinar yang terang, dia tidak langsung sinarnya sangat muncul lebih terang ataupun redup secara mendadak. Jadi sangat stabil sekali. Jikapun ada perubahan dari sinar yang ada, dia perubahannya tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu drastis, jadi sangat lembut sekali transisinya. Dan untuk bagian sektor kameranya, oke, untuk bagian kameranya ini, jadi saya setelah merekam foto seperti ini kondisinya saya memegang dua handphone, saya sangat stabil sekali. Namun untuk bagian kontrasnya di sini masih kurang stabil kontrasnya. Kadang-kadang dia menjadi lebih terang, lebih gelap lagi. Untuk dynamic range-nya juga masih sangat rata-rata sekali. Seperti ini masih agak warnanya hitam. Bagian yang ada bayangannya tidak terlalu keluar warnanya. Tapi untuk reproduksi warnanya untuk layar walaupun masih LCD cukup bagus hasil yang didapat. Dan seperti ini kita coba cek. Saya foto untuk 64 megapiksel seperti ini. Jadi di zoom cukup bagus resolusinya, bisa sangat jauh sekali, tidak terlalu pecah. Kita lihat untuk sisi-sisi sampingnya memang ada seperti distorsi seperti ini dan ada noise yang ada. Namun di bagian tengahnya ini sangat bagus, sangat rendah untuk bagian noise-nya. Walaupun untuk Xiaomi dibandingkan rivalnya ini cukup banyak sharpening-nya. Jadi seperti ada tambahan processing lebih tajam. Jadi hasil detailnya agak hilang tapi tidak masalah. Untuk warnanya sangat natural, saya sangat suka sekali. Natural sekali warnanya ini.
Jadi untuk kameranya, untuk bagian stabilisasi videonya cukup bagus, untuk suaranya juga cukup oke. Walaupun hasil videonya ini cropnya sangat besar, bisa sekitar 1,3 kali untuk cropnya seperti ini dari foto ke videonya. Tapi tidak masalah, yang penting cukup stabil saat penggunaan sehari-hari. Oke, untuk bagian baterai sudah, bagian layar depan sudah, kamera sudah, dan untuk bagian aplikasi-aplikasi bawaan dari Xiaomi ini juga cukup lengkap, apalagi masih ada infrared. Jadi teman-teman untuk mengontrol channel TV, AC, ataupun yang memakai infrared yang terdaftar di list yang Xiaomi Remote, ini dengan mudah sekali dapat dipakai dan tidak tergantung lagi dengan remote yang ada. Mungkin untuk bagian layarnya ini yang saya suka, memang warnanya cukup natural, namun untuk kontrasnya jika di siang hari sinarnya sangat biasa sekali. Jadi kadang di siang hari ini agak susah untuk lihat terang seperti ini. Di dalam ruangan memang terang, namun di luar sangat rata-rata. Dan untuk bagian yang saya tidak suka ini yaitu frame-nya masih plastik, dan apalagi memakai glossy seperti ini, jadi terlalu shiny. Tapi tidak masalah. Untuk speakernya juga rata-rata tidak terlalu kencang, namun suaranya cukup jernih. Dan untuk bagian tombolnya seperti ini juga, walaupun tidak berasa kliknya, namun tidak masalah. Andai di sini tombol terpisah ataupun tombolnya lebih besar sedikit untuk bisa ditekan dengan mudah. Salah satu kelemahannya yaitu di bagian fingerprint sensornya. Ternyata fingerprint sensor ini cukup kecil dibandingkan tipe-tipe lain, jadi saya kadang suka terpleset saat menekan di sini. Jadi ini cukup kecil bagian fingerprintnya. Dan untuk flashnya juga, untuk Xiaomi biasanya Xiaomi flashnya cukup terang, namun ini sangat rata-rata sekali untuk flashnya. Oke, jadi untuk penggunaan selama 2 minggu ini saya cukup puas dengan Note 8 Pro ini. Jika ada tambahan mengenai plus minusnya atau penggunaan untuk jangka panjang berikutnya, saya bakal tulis di kolom deskripsi. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Selalu bantu channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik tombol like. Terima kasih telah menonton.